Jadi Mas Hasim memilih untuk resign dari pekerjaan di pelayaran walaupun udah 2 digit ya, mengalahkan berkali-kali lipat gaji kita yang menjadi seorang guru. Tapi Mas Hasim itu memilih untuk hadir di keluarga, melihat Hmm. anak tumbuh besar, Hmm. melihat menemani istri dalam merawat dan membimbing anak. Untuk memutuskan itu berat gak Mas? Untuk resign itu? Berat lah Mas, berat. Karena Karena saya ada di top posisi lah. Jadi dengan gaji yang besar, antara pilihan kamu harus ambil gaji yang besar itu atau kamu memulai dari nol bisnis. oh iya juga ya. Ah, iya. Karena kan keluar dari pekerjaan yang sudah anggap udah secara karir udah top ya Mas ya. Hmm. Berapa digit tuh? Udah 2 Hmm. digit dan sampai tadi kan ada yang 10, 15, 15, 30 sudah sampai yang 30, 60 kan? Iya. Sampai yang sudah sampai segitu Ah, ya. iya. Dan kalau kita resign bener untuk anak dan istri, akhirnya kan mulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Apakah kita bisa nih Iya. menghidupi anak dan istri yang selama ini kita perjuangkan, Hmm. hadir di dalam keluarga, tapi mulai dari nol yang belum tentu kita Iya. bisa mendapatkan penghasilan yang sama, ya Iya. enggak? Akhirnya kan bisa jadi beban keluarga juga nih kalau nggak punya Iya. pekerjaan. Atau melanjutkan karir yang sudah enak itu nyaman di pelayaran, tapi resikonya jauh dari anak. Itu gimana sih Mas gejolak gejolak yang terjadi dalam diri Mas sama keluarga? Apakah emang ada konflik juga kah di keluarga? Ketika harus jauh-jauhan gitu? Tidak ada konflik, cuman keinginan saya sendiri Mas. Karena itu kan gejolak di hati saya itu tidak sinkron lah. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Sisa tabungan saya itu saya coba buka kafe. Kafe di mana Mas? Di Madura itu Mas. Oh di Bangkalan. Di Bangkalan. Itu Tahun berapa itu? Sebagian tabungan pas corona itu lockdown. Oh baru buka langsung corona? Iya. Habis sepi, ya? habis tuh Mas. Habis Ya tuh, Allah. rugi. Setelah itu saya buka booth lagi, gerobak-gerobak tuh. Saya buka es degan. Di Saya Madura buka juga? di sini dulu sempat 2. Oh ya, di mana? Di Python di Tanjung sama yang di Python di ini. Pokoknya di Python di dekat Puskesmas. Oke, ada 2 ini ya, 2 booth jalan gitu. Ya, Ya. punya 4. Yang di Madura 2. Yang di Madura sampai sekarang jalan, yang di sini Python tuh tumbang. Karena? Kurang jujur. Oke. Kemudian saya shutdown itu Mas. Siap. Ya. Oke, jadi setelah memilih itu apa berarti sekarang aktivitasnya? Kalau kata tangga sekitar tuh pengangguran. Terlihat menganggur ya. Pengangguran. Kata tetangga sekitar karena emang saya sering lewat di sini yang terlihat itu Mas Hasim ada di rumah santai pakai sarung sambil ngedong anak. Iya. Kayak jadi bapak rumah tangga ya terlihatnya dari luar. Tapi di luar dari apa yang orang lain lihat, apa yang Mas Hasim lakukan? Apakah anu lilin? Gimana Mas? Setelah saya kan coba yang boot itu gagal total. Jadi saya mencoba untuk mempelajari ekspor. Oke. Ekspor. Belajar dari nol? Belajar dari nol. Setelah berapa tahun mencoba dari kafe, habis itu boot degan ini? Langsung berapa bulanan. Langsung belajar ekspor ya? Nggak lama setelah itu langsung bangkit ya coba belajar. Terus? Belajar ekspor. Jadi ada namanya komunitas bisa ekspor. Itu bagus untuk kita gabung mempelajari di sana. Jadi insya Allah kalau memang tekun bisa juga go ekspor Mas. Itu berarti Mas Hasim ini belajar ekspor itu dari komunitas ini? Tidak kursus atau privat ke seorang ahli enggak? Belajar ekspor apa Mas? Dulu awal-awal ekspor Saudas Blok namanya. Itu namanya serbuk kayu. Dari bahan sengon itu dihancurkan, terus dipres, dikirim ke Korea. Buat apa itu? Itu animal bedding untuk alas sapi, babi. Kenapa Mas Hasim tiba-tiba kok belajar ekspor gitu? Karena saya mindsetnya nyari sesuatu yang profitnya besar Mas dan sangat menjanjikan. Oh jadi nggak mau yang jualan tabungan Mas itu ada setelah kafe gagal, boot gagal itu masih ada ya, masih sisa tabungan ya? Masih ada sedikit. Nah, berarti pintar nabung ya. Kalau mau buka toko paling untungnya sehari satu cemilan Rp50, 100 itu kayak capek juga ngumpulin itu ya. Banyak
orang-orang sekitar tuh dari keluarga segala macam suruh buat toko peracangan. Cuman kan kalau saya analisa kan kalau toko kan memang trafiknya lurus naik turun dikit mas. Nggak resikonya ya, nggak besar. nggak besar. Dan pemasukannya kayak harian dan terlihat bekerja. Terlihat bekerja. Nggak terlihat nganggur ya teman-teman kalau pakai toko. Terus kembali ke mindset juga, saya kan pengen membuka banyak pekerjaan mas. Kalau toko kan paling karyawan satu cuma dua gitu kan. Kalau itu kan ekspor itu kan sangat menjanjikan. Memang trafiknya naik turun, tapi sekali naik itu bagus tuh trafiknya terus naik. Oke, berarti kemarin sempat setelah belajar berapa lama pas bisa ekspor itu ke Korea? Ikut komunitas itu paling 1 bulan 2 bulan. Setelah itu otodidak sambil dicampur ya dari komunitas itu, cari YouTube referensi segala macam. Baru saya coba deal sama buyer, ternyata ada permintaan soda blok kirim. Pengiriman pertama itu saya ditipu. Jadi pabriknya ada, produknya ada, tapi pas dikirim tidak sesuai itu mas. Ditipu oleh buyer? Ditipu oleh supplier. Oh suppliernya, bukan buyer. Supplier yang jahat. Padahal itu permintaan dari buyer saya yang Korea itu 500 ton per bulan. Itu berapa duit 500 ton? Satu kali kontainer itu 20 ton itu 60 juta. Satu kontainer 60 juta ya? Iya. Dan akhirnya ketika Mas Hasim ketipu itu akhirnya gagal ya? Gagal, buyer tidak mau lagi, tidak mau. Satu kali itu udah nggak lagi. Apa penyebabnya apa itu? Karena yang dikirim tuh jelek mas. Jadi harusnya staffing itu pagi kalau nggak siang. Supplier tuh staffing pas jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. Telat. Karena bahan bakunya memang nggak ada. Asal kirim. Jadi diklaim buyer minta ganti rugi. Akhirnya nggak untung ya? Nggak untung, malah rugi malah. Rugi berapa 60. 60 juta. Jadi minta balik duit. Balik duit. 60 juta saya stres itu sudah itu. Kalau dari saudara itu bilang udah berhenti aja, kamu ditipu. Betul, karena orang-orang gitu mas. Kalau nggak punya mental bisnis tuh, kalau saya pribadi mungkin ya karena saya juga guru 60 juta tuh pasti nabungnya lama banget ke saya. Sekali ditipu udah selesai, udah nggak usah. Kalau saya enggak mas. Pasti ada produk lain yang bisa diekspor. Pasti ada. Kalau kita jatuh terus tidak bangkit lagi itu bukan pengusaha istilahnya. Iya. Mundur. Itu mindset tuh dari mana? Yang dari sebelum-sebelumnya dari kecil itu saya dari perjalanan hidup dari awal itu ya. Kalau mindset saya itu bisnis itu ibarat ladang atau sawah mas. Ditanamin semangka itu nggak hidup, ganti kacang nggak hidup ganti wortel. Ketika ketemu pas lahan sama tanah, misal cocok untuk dibangun durian dan tumbuh besar, nah di situ Anda bisa panen seperti itu. Oh betul. Jadi bisnis itu kadang memang kita nggak tahu mana bisnis yang paling cocok buat kita ya. Tapi ya tadi tuh bisnis ibarat ladang, tanamin apa, kalau gagal ganti jenis tanamannya. Nanti pada suatu saat kita menemukan ada bibit atau benih tanaman yang cocok dengan tanahnya dan cocok juga dengan pasarnya. Kalau sudah kadung dapat, insya Allah terus bisa berkembang ya. Berarti, nah ini kembali lagi kepada pertanyaan berikutnya. Cara kita untuk bisa menentukan ide bisnis itu adalah saya kan beli website mas, satu website itu sekitar 7 juta. Jadi website buat apa itu? Cari pencari buyer. Pencari buyer. Oke. Jadi pencari buyer di sana itu banyak kebutuhan, kayak butuh telur, daging, kayak produk batu bara, arang, segala macam semua buyer di sana. Berarti website itu ngedisplay banyak produk yang Mas Hasim jual tah? Nanti bukan permintaan buyer. Oh, berarti website apa ini? Websitenya ini sebagai apa? Website itu sebagai penghubung kita supplier dengan buyer. Jadi buyer itu akan request banyak barang di situ, kita tahu, baru kita nanti supply. Iya. Kalau saya sistemnya dulu buat 5 katalog produk. Jadi ada handicraft, ada sawdust block, ada arang, ada rambutan, pokoknya wood pellet. Jadi mana yang bisa cepat permintaannya di luar negeri itu yang saya kerjakan. Oh, berarti Mas Hasim ini
dari awal yang nggak fokus yang ke satu produk ya. Belum. Semuanya aja dilempar. Dilempar. Nanti mana yang diambil, sama kayak kita mancing ya udah banyakin pancingan. Mana yang duluan diambil sama ikan ya itu yang diseriusin. Sampai akhirnya mana yang terkait kada itu, yang pertama kali minat. Sama-sama jalan tuh Sodas Blog jalan karena saya paham tentang produk knowledge-nya itu sama Arang. Terus di antara Sodas Blog sama Arang ini mana yang kemudian lebih banyak profit? Arang. Kalau Sodas Blog itu sedikit profitnya, cuman kuantiti banyak. Kalau Arang itu kuantiti sedikit, cuman profit banyak. Sama-sama ini ya, ada plus minus. Jadi kuantiti walaupun sedikit keuntungannya, tapi karena kuantitasnya banyak juga bisa jadi besar. Yang satunya ini secara profitnya besar, tapi kuantitinya tidak sebanyak Sodas Blog. Sehingga ya kayak ya plus minus lah ya, memang semuanya ada kelebihan. Berarti Mas Hasim berarti sekarang sudah mendirikan PT dong? Untuk bisa CV. CV namanya. Apa bedanya CV sama PT? Kalau dulu kan saya modal kecil Mas, jadi buka CV. Tapi modalnya kalau nggak CV itu pembukaan itu 3.500.000. Kalau PT itu sekitar 6 juta. 6 juta, oke. Untuk mendirikan CV itu kan sebagai legal formal kan untuk bisa ekspor impor itu. Apa aja sih Mas yang Mas Hasim urus untuk bisa berbisnis di bidang ekspor ini? Kan kita nih mungkin ada audiens yang tertarik juga, perlu tahu gimana sih tahapannya bisa menjadi seorang eksportir gitu. Kalau saya dulu kan tidak ada yang ngebimbing. Jadi saya cuman komunitas, kita belajar selesai. Sisanya kita otodidak. Nah, setelah saya pelajari, ternyata tidak serumit dan tidak spend banyak money, banyak uang Mas. Jadi PT itu sekarang kan tidak dipersulit sama pemerintahan Jokowi. Jadi PT itu bisa buat sendiri, paling bayar 200.000 sudah punya PT perorangan. Oh ya? Dan perputaran uang itu 1 M per tahun. Cuman 1 M kan kita istilahnya gini strateginya. Kita buat PT perorangan, kita cari produk knowledge yang bagus, kita kuasai produk knowledge-nya, kita join di website, itu dah kita tawarkan ke buyer, kita buat katalog segala macam. Itu pasti ada yang nyantol loh. Istilahnya 3 produk aja. Katakanlah Sodas Blog, wood pellet, charcoal atau arang itu. Tawarkan di situ, insya Allah itu nanti ada permintaan. Ada permintaan ya. Tapi ini ngomongin tadi, berarti yang pertama belajar, terus kita juga harus tahu produk knowledge-nya, baru kita ngurusin perizinan. Tadi di zamannya Jokowi ini, yang Mas Hasim sampaikan tadi mudah untuk perizinan, bahkan cuma 200.000 aja udah bisa. Punya PT. Udah punya PT. Kalau misalnya pengen keren-kerenan lah, Pak Mujib tuh bisa buka PT, punya PT istilahnya. Itu kan PT perorangan sama PT yang banyak itu, yang banyak orang tahu. PT-PT besar. Kalau PT orangan tuh sudah bisa 200.000, insya Allah bisa. Kalau CV lebih mahal. Kalau CV itu 3,5 juta. Oh, berarti PT itu lebih murah ya ngurusnya? Iya, kalau yang PT perorangan. Kalau yang PT itu 6 jutaan. Oh, yang dalam skala besar. Oke, berarti awalnya Mas Hasim ini ya coba-coba belajar aja dulu. Coba-coba belajar, gabung. Apakah sesulit yang orang pikirkan karena ekspor ini lebih menjanjikan? Ternyata dipelajarin, oh nggak seruat itu ya. Iya, kebanyakan mindset orang itu ribet ekspor. Iya. Butuh modal banyak. Terus dipersulit sama pemerintah, enggak. Semua sama Pak Jokowi itu dipermudah. Memang kebanyakan kita kalau nggak punya mindset pejuang dalam berbisnis itu udah takut duluan, malas ribetnya, yang senang dapat duitnya doang gitu kan. Jadi ternyata kalau kita pelajari dengan serius, tahu produk knowledge-nya dan buat izin dan sebagainya itu kalau dijalanin semudah itu ya. Mas, ini kan tadi juga ngomongin masalah website. Ternyata kan salah satu kuncinya adalah di website yang akan menghubungkan antara buyer dengan eksportirnya, suppliernya. Nah, kalau misalkan baru bangun website sendiri itu kan nggak banyak traffic, Mas. Maksudnya traffic nggak banyak orang yang berkunjung. Ini bukan, gimana? Kalau website yang saya maksud itu bukan website kita yang buat. Oh. Tapi website dari penyedia layanan yang sudah ada website penyedia layanan, kita buka toko di situ sama kayak anggap contoh kayak Tokopedia. Terus kita buat toko di situ, nanti orang-orang tuh bakalan cari-cari, nanti bisa jadi tertarik dengan produk yang kita jual. Itu di website tuh kita bisa buat toko, kita bisa ngejar si pembeli.
Menawarkan gitu ya? Menawarkan. Kalau saya tipikal ke mengejar, Mas. Daripada saya menunggu lebih baik saya ngejar. Betul, betul. Jadi misalnya arang, charcoal namanya, charcoal. Jadi nanti tuh ada tuh update buyer tuh butuh arang kayu, arang briquette, Berarti itu arang nanti ada, kita soda. bisa lihat ya daftar buyer ada siapa Iya. aja nih yang butuh Ya. charcoal, siapa aja yang butuh macam-macam dan sebagainya. Oh gitu. Jadi misalnya di produk teman-teman tuh banyak, misalnya kan kebanyakan tuh dari daerah Banyuwangi tuh apa namanya, arang batok, terus yang daerah Tiris, Krucil tuh manggis, yang Bondowoso itu kopi, Bondowoso juga arang ada, gula ada, itu semuanya sangat-sangat prospek yang sangat menjanjikan. Pokoknya kita tahu aja mana sumber-sumber daerah yang memiliki potensi lokal yang bisa kita ekspor dan manfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Kita taruh aja tuh ya di toko yang sampai buka di website itu, platform itu. Nanti mana yang kecantol ya udah kita seriusin, tinggal gitu. Nanti tinggal hubungin produk. Nah, gimana sih pahit manisnya berbisnis di ekspor yang sekarang ini? Pernah ketipu lagi nggak setelah kejadian yang pertama itu? Kalau ketipu tuh insya Allah enggak, Mas, karena saya kan harus paham produk, knowledge itu, pengetahuan tuh harus tahu hulu hilir A sampai Z tuh harus tahu. Jadi kalau sudah tahu dan paham mekanisme pembayaran segala macam, insya Allah ketipu tuh enggak. Sudah tidak, insya Allah peluang ke sana tuh udah enggak. Sudah enggak. Tinggal bagaimana kita itu bisa konsisten aja ya, layanan yang lebih. Nah, yang sekarang Mas Hasim sudah rasakan kondisi saat ini nih, kalau kita berbicara kondisi saat ini, apa yang sudah Mas Hasim raih itu? Apakah sesuai ekspektasi atau ini masih ongoing, akan terus progres sampai kayak gimana? Masih ongoing karena bisnis saya itu masih baru berkembang, Mas. Selama berapa tahun Mas dari awal? Turun. Yang di charcoal ini? Di charcoal itu kalau nggak salah itu masih 2 sampai 3 tahunan. Masih benih dan belia istilahnya. Betul. Jadi masih ada banyak goncangan. Apa yang buat Mas Hasim itu kemudian konsisten dan bertahan di bidang ini? Karena arang itu sangat dibutuhkan di luar negeri itu. Dari Mas, tempat negara-negara yang banyak pesan? Dari Australia, Jepang, Korea, New Zealand. Kalau yang Timur Tengah itu ada Dubai, Arab Saudi, Oman, Bahrain, segala macam. Ini arang, ini kan arang ya. Kalau di Indonesia ya teman-teman, kita jualan arang itu di pinggir jalan itu cuma berapa ribu sih teman-teman. Nah, apa sih yang membuat ini kemudian menjadi produk ekspor yang menjanjikan dan dibutuhkan oleh banyak negara tuh? Pertama, apakah punya arang spesial? Terus yang kedua, pertanyaannya, dibuat apa sama orang negeri? Apakah sama kayak kita buat bakar sate, mungkin buat bakar apa? Itu gimana? Kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan bahan bakunya. Karena kita punya pohon yang melimpah itu, Mas. Ada namanya itu arang kayu asam, arang itu campur, halaban. Itu banyak. Dan arang itu banyak macamnya. Dalam dunia arang tuh bukan orang pikir kan arang-arang kayu ya. Iya, betul. Ternyata arang tuh banyak. Ada arang briquette, ada yang sisa, ada yang soda charcoal, barbecue charcoal, macam-macam. Tapi kalau saya bermain di arang kayu. Tapi kalau ada permintaan kayak briquette, saya juga punya supplier, jadi saya tawarkan juga. Itu di luar negeri dibuat apa ya, Mas? Arang. Buat barbecue sama dia. Sama buat bakar-bakar ya, buat bakar-bakar juga, tapi permintaannya tinggi ya. Kalau di Korea itu buat room heating jadi. Kalau di Korea benar, jadi ada beberapa negara yang memang secara cuaca dia punya cuaca dingin sehingga butuh bahan bakar itu ya untuk penghangat. Iya. Oh iya juga sih, benar-benar nggak kepikiran ya teman-teman. Jadi dari pembicaraan ini mindset kita terbuka. Jadi bisnis itu bukan keren-kerenan yang dijual, tapi sekeren apa penghasilan yang benar-benar dibutuhkan oleh buyer kita dan bisa repeat order. Kebanyakan kita bisnis apa? Arang, apaan sih? Orang kan bisnis apa? Mobil mewah, tapi yang beli cuma satu doang. Iya kan? Bener-bener. Jadi yang saya pelajari dari Bang Hasim ini, ya tadi tuh jangan berhenti belajar. Terus membuka banyak jaringan, karena juga Mas Hasim kan sudah punya pengalaman di pelayaran, sehingga banyak negara, paham karakter banyak orang. Walaupun bahasa Inggris kita tuh bagus teman-teman, tapi nggak semua orang bisa memahami kondisi culture di setiap daerah kalau belum punya pengalaman. Jadi dari tabungan yang ada,
dikembangkan menjadi bisnis ini. Nah, yang Mas Hasim lihat, bagaimana sih kondisi ekonomi bisnis kita saat ini, terutama di bidang ekspor impor yang Bang Hasim gelutin? Dalam apa ini? Ya dalam ekspor inilah kita spesifik ke Areng aja, atau Mas Hasim punya knowledge yang lebih luas secara ekonomi bisnis yang Mas Hasim lihat saat ini itu seperti apa sih? Kalau melihat potensi dari Indonesia itu sendiri, gak usah Indonesia deh, Jawa Timur tuh, sangat banyak ya barang-barang yang bisa diekspor tuh. Dan perizinan itu sangat mudah mas. Misalnya kita gak ada butuh ini, tinggal under name nih, kita sewa. Sewa itu 300 sampai 500 ribu cuma. Itu pelengkap. Jadi kita bisa ekspor. Jadi dari produk-produk kita yang ada di rumah-rumah kita, misalnya ada pabrik gula aren, itu kita bisa ekspor. UMKM pun kecil pun bisa ekspor. Daun pisang kecil loh bisa diekspor. Gitu. Daun pisang Daun yang dibuat pisang, pepes, iya. Bisa diekspor juga. Iya, kalau di sini kan daun pisang kan paling harganya cuman 5.000, 10.000. Kalau diekspor jadi berapa tuh? Itu 150-an. 150.000 ya, Iya. kayak 1 kilonya gitu. $10. $10, iya. Wow. Jadi sebetulnya mungkin kita beli barang yang sama, tapi ketika kita dijual di tempat yang berbeda, itu bisa memberikan dampak dan impact yang juga berbeda ya. Karena di Indonesia kan memang mata uang kita juga kecil ya. Nih, tukar dolar kurs kita tuh kecil. Sehingga kalau dijual ke luar negeri, mainnya dolar. Jadi menurut Mas Hasim ini di Jawa Timur aja, nggak usah ngomong Indonesia ya, karena memang skala kita memang Jawa Timuran. Itu punya potensi yang luar biasa dari hal yang besar sampai barang-barang kecil, termasuk produk-produk rumahan ya UMKM itu juga bisa diekspor ya. Yang penting kita tahu cara menjual. Iya. Gitu. Mas, apa sih pesan-pesan Mas Hasim untuk mereka nih yang misalkan mau belajar berbisnis khususnya di ekspor? Apa pesan yang Mas Hasim ingin sampaikan? Penting kalau dalam dunia bisnis itu kita konsisten, jangan pernah menyerah. Insya Allah nanti itu akan dapat hasil manisnya. Penting jangan menyerah lah. Gak usah peduliin tuh kata orang. Karena kita punya titel sarjana segala macam itu lepas itu sementara. Karena kita kan fokus kan ingin membahagiakan keluarga kita. Jadi kita bisa mengembangkan itu. Kalau saya lebih mendorong ke ekspor, soalnya mudah ekspor itu. Oke, jadi pesan-pesannya tadi adalah harus banyak belajar teman-teman, konsisten dalam melakukan suatu ikhtiar apapun itu dalam berbisnis, terutama yang jangan pantang menyerah dan fokus kepada target, dan yang tidak kalah penting juga jujur ya mas ya. Karena kalau sudah kadung nggak dipercaya nih sama buyer, itu sulit sekali untuk membangun kepercayaan kembali. Pertanyaan terakhir, apa sih life support systemnya mas? Siapa motivator, inspirator, dan support terbesar dalam hidupnya Mas Hasim? Kalau saya sih ibu sama istri. Jadi ya? itu penyemangat. Apalagi pas lihat anak mas. Kalau kita pas tidur lihat anak itu, saya pengen memberikan kehidupan yang jauh lebih layak buat anak saya. Jadi misalnya ketika saya nanti berumur 50-an, kan sekarang kan umur saya kan 30-an. 30. Jadi saya gas di situ dah mas. Maksimalkan gas maksimalkan. Jadi insya Allah di umur 50 itu saya sudah bisa beribadah dengan tenang, jalan-jalan ke sana, bisa umroh seperti itu. Jadi di umur usia muda itu saya memang forsir untuk bekerja keras. Dan jangan pernah berada di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Kalau yang bisnis ekspor ini mas, gak usah jadi lulusan sarjana. Anak lulusan SMA itu bisa closing, bisa ekspor. Anak lulusan SMA, SMK, ibu rumah tangga yang bisa ekspor ya? Bisa ekspor. Jadi ekspor itu sangat-sangat menjanjikan untuk kehidupan kita di kemudian hari. Jadi ternyata kalau dari yang disampaikan oleh Mas Hasim tadi, inspirator, motivator, dan life support system terbesar itu adalah ibu, dan yang kedua adalah istri saat ini ya. Karena memang kadang ada orang yang mudah jatuh karena mungkin dia nggak lahir dari keluarga yang kuat. Entah itu kuat dalam segi ikhtiarnya,
perjuangannya, dan Mas Hasyim ini banyak belajar dari kehidupan yang tidak mudah dari keluarganya, yang berjuang sampai Mas Hasyim sendiri demi bisa hidup mandiri, jual rongsokan, walaupun itu ditentang sama keluarga, tapi demi tidak ngerepotin orang tua, Mas Hasyim melakukan itu, dan orang tuanya juga berjuang mati-matian untuk kehidupan Mas Hasyim dan 6 saudara yang lain, dan itu nggak mudah, teman-teman. Jadi ketika kita lahir dari keluarga yang kuat, keluarga yang suka berjuang, yang penting itu di jalan Allah dan halal, insya Allah akan lahirlah anak-anak yang luar biasa. Sehingga Mas Hasyim saat ini ingin berjuang buat demi anaknya, dan semoga nanti bisa menularkan semangat-semangat ini kepada anak dan keluarga-keluarga yang lain. Nah, bagi teman-teman yang sedang menonton saat ini, bahwa dari ini kita belajar bisnis ekspor itu ternyata tidak sesuai yang kita pikirkan. Ya walaupun saya pribadi masih mengawang-awang ya, karena masih mendengar, belum tahu langsung. Dan kalau teman-teman nanti mau belajar, bisa banyak baca dan gabung ke komunitas-komunitas ekspor tadi itu. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, teman-teman. Nah, ini juga motivasi bagi saya, bukan hanya buat teman-teman. Semoga nanti ke depan saya bisa ngikuti jejaknya Mas Hasyim. Kan kita tetanggaan, siapa tahu nih ada keinginan kuat ya. Kadang kita tuh kalau udah sibuk di rutinitas, di zona nyaman, udah kayak ya udahlah ya, cukuplah hidup ini, memang Allah ngajari kita bersyukur. Padahal Allah ngajari meminta kita bersyukur bukan berarti kita itu berhenti dan stuck di situ. Harusnya kita terus progres, terus berusaha untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Karena one day kita bakalan menua dan tidak kuat lagi untuk ngapa-ngapain, kita tinggal menikmati hasil jerih payah dan kerja keras. Mungkin ada pesan terakhir, Mas, sebelum kita tutup podcast ini? Ya, kebanyakan orang ada di zona nyaman itu karena dia masih cukup dengan apa yang sekarang. Dia tidak mikirkan apa nanti. Misalnya, orang yang baru menikah itu masih, oke lah, saya gak butuh apa-apa, memang. Ketika punya anak, oke lah, 1. Ketika punya anak 2, 3, pas anak beranjak kuliah, dan kita berumur 50, mau gak mau kita mau nyari penghasilan tambahan. Dan otak manusia tuh di umur 50 itu tidak mampu untuk, sudah kurang produktif. Kurang produktif untuk berpikir. Fisik udah mulai turun. Fisik udah mulai turun, pemikiran udah mulai turun, dan dia mau nyetat itu udah telat, Mas. Iya. Dan nanti ujung-ujungnya kalau sudah amit-amit, kalau sudah sepuh, tua itu bakalan mengharap, kalau enggak mengharaplah pemberian dari anak. Iya. Nah, kalau kita kan, kalau mindset saya kan enggak. Di umur 50 saya mau stop bekerja, bisnis saya autopilot, saya tinggal traveling, liburan, umroh segala macam. Ngecek aja itu. Ya, pakai HP kerja. Amin. Ya sih, karena kita juga hidup di era digital, teman-teman. Jadi Mas Hasyim coba berpikir, mumpung kita masih muda, jangan pernah merasa puas dan nyaman dengan apa yang kita miliki saat ini. Kerja keras terus, cari penghasilan lebih, tapi tetap tidak meninggalkan keluarga dan ibadah. Karena tadi juga ngomongin tentang rezeki yang halal. Karena one day, ketika kita punya anak 1, 2, dan beranjak pada kuliah, hingga pengeluaran lebih besar, nah kita ini kan bingung, daripada nanti kita menghalalkan segala cara, lebih baik kita halalkan apa yang kita kerjakan saat ini, maksimalkan untuk kehidupan yang akan datang. Sehingga kita mencoba membuat passive income. Benar. Nanti kalau udah umur 50-an, ya udah tinggal, ya sudah oke, beres, siap gitu. Jadi pakai HP, pakai digital, udah tinggal kontrol dari rumah. Baik, Mas Hasyim, terima kasih banyak atas waktunya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya, dan insya Allah sama manfaat juga bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih sahabat online, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang baru menonton, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya untuk memberikan dampak dan manfaat kepada orang sekitar kita. Terima kasih, saya Mujibur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.